Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan kurikulum yang beranggotakan saya sendiri Siti Nurana, Kasmiyah, Ahmad Muzaki, dan Andi Nur Azahra dengan dosen pengampu Ibu Nurul Himmah MPD. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang perencanaan pengembangan kurikulum. Di materi ini nanti akan kami jelaskan mengenai makna perencanaan pendidikan, jenis-jenis perencanaan, sifat-sifat perencanaan, dan cara membuat perencanaan pengembangan kurikulum. Silahkan teman-teman simak video ini dan semoga dapat dipahami. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu makna dari perencanaan pendidikan. Perencanaan ini merupakan titik awal dalam melakukan suatu kegiatan, di mana dengan perencanaan akan memberikan arah menjadi standar kerja, memberi kerangka pemersatu, dan membantu memperkirakan peluang yang ada. Dalam melaksanakan suatu kegiatan itu, baik kegiatan yang kecil maupun besar dalam suatu lembaga harus melalui perencanaan, khususnya dalam organisasi pendidikan yaitu sekolah. Pendidikan ini merupakan ujung tombak dari keberhasilan, maka pendidikan pun harus direncanakan sebelum dilaksanakan agar memperoleh hasil yang sesuai yang kita harapkan. Untuk meraih keberhasilan dalam pendidikan, maka tidaklah lepas dari perencanaan, karena dalam perencanaan itulah disusun target-target atau harapan dan juga metode-metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan itu agar menghasilkan produk yang maksimal. Perencanaan ini dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberikan arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, suatu kerja itu akan berantakan dan tidak terarah apabila tidak ada perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang ini disusun dengan baik akan memberikan pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Menurut para ahli, yaitu Bintoto Cokroaminoto berpendapat bahwa perencanaan ini adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang tersusun yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sehingga dapat diartikan bahwa perencanaan pendidikan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan dalam pendidikan dengan melihat ke masa yang akan datang untuk mengembangkan pendidikan agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan, sehingga tujuan dari pendidikan ini juga dapat terwujud sesuai harapan. Dengan memperhatikan berbagai definisi di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan ini adalah suatu rangkaian proses yang dipersiapkan untuk menghadapi masa depan agar tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Nah, itulah penjelasan terkait makna perencanaan pendidikan, dan untuk materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan akan dibahas oleh pemateri Kasmiyah. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan. Dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, kewenangan pemerintah menurut PP nomor 25 tahun 2000 tentang kebijakan kurikulum adalah menetapkan standar nasional. Kemudian dijelaskan GBHN 1999, pemerintah melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, yaitu berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik. Kemudian penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Kemudian ada diversifikasi kurikulum tersebut antara lain. Yang pertama adalah kurikulum nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian prinsip-prinsip umum, kurikulum dan pengajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan perilaku sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, pengalaman belajar memberikan kesempatan bagi siswa untuk menggapai isi pelajaran tersebut.
Siswa memperoleh kepuasan dalam menerima pelajaran. Kemudian, siswa dilibatkan secara nyata dalam pengalaman belajar sehingga memberikan hasil yang nyata. Dengan demikian, pada prinsipnya, kurikulum didesain untuk diterima siswa dengan baik. Yang kedua, muatan lokal. Kewenangan pemerintah provinsi menurut PP nomor 25 tahun 2000 tentang pengembangan kurikulum diarahkan untuk menggali potensi adalah daerah secara optimal. Cara yang efektif untuk pengembangannya adalah dengan menyusun menjadi mata pelajaran muatan lokal atau MULOK di sekolah. Dan yang ketiga adalah kurikulum berbasis kompetensi. Dalam perkembangannya untuk mempersiapkan para siswa menghadapi tantangan masa depan. Depiknas menerbitkan model kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan refleksi pemikiran atau pengkajian ulang penilaian terhadap kurikulum pendidikan dasar 1994 beserta pelaksanaannya. Pada kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dimaksud memiliki 3 dimensi, yakni memiliki nilai dan sikap menghargai dan menyenangi materi pelajaran, penguasaan konsep dengan menguasai ilmu pengetahuan sehingga mampu berpikir secara rasional, kemampuan dan kecakapan berkomunikasi, serta mampu memecahkan masalah secara sistematis dalam hidupnya, kecakapan mengaplikasikan dengan menggunakan teknologi dan pengukuran yang tepat dalam kehidupannya. Kemudian dalam perencanaan kurikulum terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas. Kemudian perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif yang mempertimbangkan dan mengkoordinasi unsur esensial belajar mengajar efektif. Kemudian perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipatif. Kemudian tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenan dengan individu dan masyarakat. Rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret. Kemudian dalam perencanaan kurikulum harus diadakan evaluasi secara kontinu terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum. Dan yang terakhir, berbagai jenjang sekolah dan taman kanak-kanak sampai perguruan hendaknya merespon dan mengakomodasi perubahan tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan siswa, untuk itu perlu direfleksikan organisasi dan prosedur secara bervariasi. Selanjutnya terdapat 8 macam model pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, the administrative model. Karena inisiatif dan gagasan pengembangannya datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Yang kedua, the grassroots model, yaitu bersifat desentralisasi. Pada model ini seorang guru, sekelompok guru, atau keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Pengembangan atau penyempurnaan ini dapat berkenan dengan suatu komponen atau secara keseluruhan komponen kurikulum. Yang ketiga adalah Beckham System, yaitu model ini dikembangkan oleh Beckham, seorang ahli kurikulum. Kemudian beliau mengemukakan 5 hal dalam pengembangan suatu kurikulum, yaitu menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Kemudian menetapkan personalia, yaitu siapa saja yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Kemudian organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenan dengan prosedur yang akan ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan khusus. Kemudian implementasi kurikulum, yaitu melaksanakan kurikulum. Dalam implementasi ini bukan sesuatu yang sederhana sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, baik kesiapan guru maupun siswa. Kemudian ada evaluasi kurikulum. Terdapat 4 hal yang harus diperhatikan dalam evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama adalah evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru, kemudian evaluasi desain kurikulum, kemudian evaluasi hasil belajar siswa, dan yang terakhir evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum.
Data-data tersebut nanti akan digunakan sebagai penyempurna dalam sistem dan desain kurikulum berikutnya. Yang keempat ada the demonstrational model. Model ini dipakai oleh sekelompok guru yang bekerja sama dengan para ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum, karena sifatnya ingin mengubah atau mengganti kurikulum yang ada. Pada pengembangan kurikulum model ini sering mendapat tantangan dari pihak-pihak tertentu. Kemudian, yang kelima ada Taba Inverted Model. Pada model ini terdapat 5 langkah pengembangan kurikulum. Menurut Taba, yaitu A. Mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. B. Menguji unit eksperimen. C. Mengadakan revisi dan konsolidasi. D. Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Dan E. Implementasi dan diseminasi. Kemudian ada Rogers Interpersonal Relation Model, yaitu terdapat 4 langkah pengembangan model kurikulum menurut Rogers, yaitu A. Pemilihan target dari sistem pendidikan. B. Partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. C. Pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Dan yang terakhir D. Partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Kemudian yang ketujuh adalah the Systematic Action Research Model. Pengembangan model kurikulum ini berdasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal ini mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi kelompok dari sekolah dan masyarakat. Model ini menekankan pada 3 hal, yaitu hubungan insan, sekolah, dan organisasi masyarakat, serta wibawa dari pengetahuan profesional. Penyusunan kurikulum menurut model ini dengan prosedur action research, dengan langkah yang pertama adalah mengadakan penelitian secara seksama tentang masalah-masalah kurikulum, berupa pengumpulan data yang menyeluruh, mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kondisi yang mempengaruhi masalah tersebut. Langkah kedua adalah implementasi dari keputusan yang diambil dalam tindakan pertama. Tindakan ini diikuti oleh penyiapan data-data bagi evaluasi tindakan sebagai bahan pemahaman tentang masalah yang dihadapi, sebagai bahan untuk menilai kembali dan mengadakan modifikasi, dan serta sebagai bahan untuk menentukan tindakan lebih lanjut. Dan yang terakhir ada emerging technical models. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efektivitas dalam bisnis mempengaruhi perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum model ini didasarkan atas A. The Behavioral Analysis Model, yaitu menekankan perilaku atau kemampuan. B. The System Analysis Model, berasal dari efisiensi bisnis. Dan yang C. The Computer Based Model, yaitu suatu model perkembangan kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Demikian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Saya Ahmad Mujaki akan membahas tentang sifat-sifat perencanaan kurikulum. Sebelum kita membahas sifat-sifat perencanaan kurikulum, kita akan membahas tentang asas-asas perencanaan kurikulum. Ada beberapa asas yang dijadikan dasar dalam perencanaan kurikulum menurut OMR 2006. Yang pertama adalah objektivitas. Perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional, data input yang nyata sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah keterpaduan. Perencanaan kurikulum memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam proses penyampaian. Yang ketiga adalah manfaat. Perencanaan kurikulum menyediakan dan menyajikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan, serta bermanfaat sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana, tenaga, dan waktu,
dalam mencapai tujuan dan hasil pendidikan. Yang kelima, kesesuaian. Perencanaan kurikulum disesuaikan dengan sasaran peserta didik, kemampuan tenaga kependidikan, kemajuan iptek, dan perubahan atau perkembangan dalam masyarakat. Yang keenam, keseimbangan. Perencanaan kurikulum memperhatikan keseimbangan antara jenis bidang studi, sumber yang tersedia, serta antara kemampuan dan program yang akan dilaksanakan. Yang ketujuh adalah kemudahan. Perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedelapan, berkesinambungan. Perencanaan kurikulum ditata secara berkesinambungan sejalan dengan tahapan, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Yang kesembilan adalah pembakuan. Perencanaan kurikulum dibakukan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan, sejak dari pusat sampai daerah. Yang terakhir adalah mutu. Perencanaan kurikulum memuat perangkat pembelajaran yang bermutu, sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas lulusan secara keseluruhan. Setelah membahas tentang asas-asas perencanaan kurikulum, maka kita akan lanjut membahas tentang sifat perencanaan kurikulum. Menurut Hikmat 2006, suatu perencanaan kurikulum hendaknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, bersifat strategis, karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, bersifat komprehensif, yang mana ini mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, bersifat integratif, yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Yang keempat, bersifat realistik. Ini berarti berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan masyarakat. Yang kelima, bersifat humanistik, menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatifnya. Yang keenam, bersifat futuralistik, mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Yang ketujuh, bagian internal yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Yang kedelapan, mengacu pada pengembangan kompetensi. Yang kesembilan, berdiversifikasi sesuai dengan peserta didik. Yang terakhir adalah bersifat desentralistik. Sekian dari saya lanjutkan ke pemateri yang selanjutnya. Baiklah, materi yang berikutnya yaitu cara membuat perencanaan pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan suatu kurikulum, banyak pihak yang turut berpartisipasi, yaitu diantaranya administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orang tua murid, serta tokoh-tokoh masyarakat. Hafni Latjid dalam bukunya Pengembangan Kurikulum mengemukakan bahwa kegiatan pengembangan kurikulum tingkat lembaga dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu perumusan tujuan institusional, tahapan pengembangan setiap bidang studi, dan pengembangan program pengajaran di kelas. Yang pertama yaitu perumusan tujuan institusional. Dalam tujuan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan suatu lembaga pendidikan tertentu, misalnya SMP, SMU, dan lain-lainnya, adalah hal-hal yang harus diperhatikan bagi para fungsi lembaga pendidikan itu. Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan dalam merumuskan tujuan institusional, sekurang-kurangnya ada 3 sumber yang penting, yaitu tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pandangan atau harapan masyarakat, dan dunia pekerjaan, harapan lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu tahapan pengembangan setiap bidang studi. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan setiap program studi ini meliputi merumuskan tujuan kurikuler, merumuskan tujuan pengajaran,
menetapkan pokok bahasan atau subpokok bahasan, menyusun garis-garis besar program pengajaran, dan menyusun pedoman khusus. Yang ketiga yaitu pengembangan program pengajaran di kelas. Pengembangan program pengajaran di kelas, khususnya di Indonesia, bertolak dengan suatu dasar konsep sistem. Secara sederhana, sistem itu mempunyai komponen-komponen sebagai berikut: tujuan, bahan atau isi, metode, alat, evaluasi, dan proses. Sedangkan menurut Hari, tahapan kegiatan pengembangan kurikulum terdiri dari 4 tahapan, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar, dan mengevaluasi. Tahapan yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran atau instructional objective. Terdapat 3 tahap dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tahap yang pertama yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah memahami 3 sumber, yaitu siswa, masyarakat, dan konten. Tahap kedua adalah merumuskan standar kompetensi atau SK dengan memperhatikan landasan sosiologi, kemudian di-screen melalui 2 landasan lain dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi pendidikan dan psikologi belajar. Tahap terakhir adalah merumuskan kompetensi dasar atau KD. Tahapan yang kedua yaitu menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar atau selection of learning experience. Dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, dalam pengembangan kurikulum harus memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Pengalaman belajar merupakan bentuk interaksi yang dialami atau dilakukan oleh siswa yang dirancang oleh guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pengalaman belajar yang harus dialami siswa sebagai learning activity menggambarkan interaksi siswa dengan objek belajar. Belajar berlangsung melalui perilaku aktif siswa. Apa yang ia kerjakan adalah apa yang ia pelajari, bukan apa yang dilakukan oleh guru. Dalam merancang dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, juga memperhatikan psikologi belajar. Tahapan yang ketiga yaitu mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar atau organization of learning experience. Pengorganisasi atau desain kurikulum diperlukan untuk memudahkan anak didik untuk belajar. Dalam pengorganisasian kurikulum tidak lepas dari beberapa hal penting yang mendukung, yakni tentang teori, konsep, pandangan tentang pendidikan, perkembangan anak didik, dan kebutuhan masyarakat. Pengorganisasian kurikulum bertalian erat dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kurikulum menentukan apa yang akan dipelajari, kapan waktu yang tepat untuk mempelajari, keseimbangan bahan pelajaran, dan keseimbangan antara aspek-aspek pendidikan yang akan disampaikan. Yang keempat yaitu mengevaluasi. Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Perencanaan kurikulum menggunakan berbagai tipe evaluasi dan riset. Tipe-tipe evaluasi adalah konteks, input, proses, dan produk. Sedangkan tipe-tipe riset adalah aksi, deskripsi, historikal, dan eksperimental. Di sisi lain, perencanaan kurikulum menggunakan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami.
Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.